doanya. Untuk itu, Ibu mau satu orang untuk memimpin doa. Ayo, Bu. Ya, Rahman, boleh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekarang coba kalian tengok kanan kiri kalian. Apakah teman kalian lengkap atau ada yang tidak hadir hari ini? Coba ditengok dulu kanan kirinya. Lengkap? Lengkap. Oke, oleh karena itu Ibu akan absen terlebih Dahulu. Abdurrahman, Hadir, Ibu. Sahna, Hadir, Ibu. Satika, Hadir, Ibu. Alisa, Hadir, Ibu. Dea, Hadir, Ibu. Ainur, Hadir, Ibu. Widat, Hadir, Ibu. Rido Bamona, Hadir, Ibu. Irma, Hadir, Ibu. Nur Aziza, Hadir, Ibu. Aristona, Hadir, Ibu. Muhammad Fahri, Hadir, Ibu. Tri Kurniawan, Hadir, Ibu. Khadijah, Hadir, Ibu. Mirza, Hadir, Ibu. Aisyah. Hadir, Ibu. Ya, lengkap ya? Lengkap semua. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kepada tanah air kita Indonesia, Ibu mau kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oleh karena itu, Ibu mohon untuk semuanya berdiri. Stand up, please. Ya. Ikuti lirik lagu yang ada di layar. Siap ya? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
kita hari ini, Ibu mau kalian melaksanakan tepuk semangat. Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. 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 Bisa ya? Bisa. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Oke, baik. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, yaitu hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan dan teks non fiksi. Setelah kita belajar kemarin tentang ekosistem, ada ekosistem apa saja? Ekosistem laut, hutan. Oke, bagus. Hari ini kita akan melanjutkan, yaitu tentang rantai makanan pada suatu ekosistem tertentu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan mengamati video pembelajaran tentang teks non-fiksi, peserta didik mampu menentukan kalimat utama di setiap paragraf dari teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua adalah dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kalimat utama tentang teks non-fiksi berdasarkan gambar rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, dengan mendiskusikan asal energi pada makhluk hidup, peserta didik mampu menganalisis rantai makanan pada sebuah ekosistem dengan benar. Yang keempat, yaitu melalui kegiatan membuat gambar sebuah rantai makanan dalam suatu ekosistem, siswa dapat membuat hasil gambar berupa sebuah rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Ya, kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah berita. Kalian menyimak. Masuk ke pemukiman warga. Ada sebuah berita. Disimak terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana beritanya? Perhatikan ya. Masuk ke pemukiman warga di Desa Sungai Bedain, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Diduga orangutan kelaparan sehingga mencari makan ke pemukiman warga. Seekor orangutan tiba-tiba masuk ke perkampungan di area perkebunan kelapa sawit di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Kemunculan satwa dilindungi ini mengejutkan warga yang sedang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Diduga kemunculan orangutan ini diakibatkan habitat orangutan terganggu sehingga orangutan ini kelaparan dan mencari makan ke permukiman warga. Warga pun berusaha menghalau orangutan sambil menunggu petugas BKSDA datang. Orangutan ini akhirnya berhasil ditangkap dan dikembalikan ke habitatnya. Iya, oke. Dari berita yang sudah Ibu tampilkan tadi, kira-kira apa yang terjadi pada berita yang ditampilkan tadi? Orangutan masuk ke kampung warga. Kira-kira mengapa ya orangutan itu bisa memasuki perkampungan warga? Ya, Fahri, kenapa? Karena dia lapar, Mirza. Habitatnya terganggu, apalagi? Ayo, apalagi? Ya, apa? Penebangan hutan, betul sekali. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk mencegah hal tersebut agar tidak terulang kembali? Alis? Tidak menyebabkan kebakaran hutan. Menanam pohon, apalagi? Tidak merusak ekosistem, apalagi? Fahri? Tidak merusak habitat orang hutan, karena habitat orang hutan itu yang alaminya adalah berada di hutan dan mencari makan juga ada di hutan. Makan apa itu? Pisang bisa, buah-buahan bisa. Tapi kalau buah-buahan dan pisang kira-kira sudah tidak ada,
maka orangutan ini akan kelaparan dan memasuki permukiman Wadah. Ya, betul sekali. Kita lanjut. Nah, Ibu ada video, kalian juga harus menyimak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini Simak dulu. kita akan belajar tentang rantai makanan. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan memakan dengan program tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Nah, Assalamualaikum. sebelum kita lanjutkan ke video, Ibu minta kalian apabila ada informasi yang penting boleh dicatat dulu. Jadi sekarang persiapkan dulu bukunya masuk ke di atas meja. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar Sambil tentang dicatat kalau ada rantai informasi makanan. penting. Kita sudah masuk ke tema 5 subtema 2. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan makanan dengan organ tertentu antar makhluk hidup. Ayo diperhatikan. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pemulai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Yang penting ya. Dan makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pemurai atau decomposer. Pemurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuhan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pemurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini
kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Kemudian ada rantai makanan pada ekosistem laut. Di sini ada fitoplankton sebagai produsen. Kemudian fitoplankton ini akan dimakan oleh udang sebagai konsumen satu. Kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna sebagai konsumen dua. Dan ikan tuna akan dimakan oleh singa laut sebagai konsumen tiga. Setelah singa mati, singa akan dimakan oleh bakteri sebagai pengurai. Itu tadi materi tentang rantai makanan. Semoga yang kita belajar hari ini bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video tersebut sekarang Ibu tanya, semua makhluk hidup membutuhkan makan atau tidak? Butuh. Membutuhkan minum? Butuh. Nah, jadi kita akan belajar tentang rantai makanan. Dari video yang Ibu sudah tampilkan tadi, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu kegiatan makan dan dimakan. Iya, betul. Kegiatan makan dan dimakan karena kita sebagai makhluk hidup. Sama seperti halnya dengan hewan. Hewan juga membutuhkan makan untuk hidup. Ya. Oke. Rantai makanan itu tadi terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah produsen. Produsen itu apa? Hewan yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Iya, tumbuhan yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua, ada konsumen. Konsumen itu terdiri dari berbagai macam. Ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu yang bagaimana? Memakan hasil dari produsen. Iya, hewan yang memakan produsen disebut dengan hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Nah, konsumen tingkat kedua apa? Hewan yang memakan konsumen tingkat pertama, yaitu hewan karnivora, hewan pemakan daging. Nah, nanti selanjutnya ada konsumen tingkat ketiga. Setelah konsumen, apa lagi? Pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai adalah hewan yang membusukkan konsumen. Ya, jadi melalui pembusukan seperti halnya ada jamur, bakteri. Nah, misalnya ada elang mati, kemudian apa? Kemudian akan pembusukan yang dilakukan oleh pengurai. Paham ya? Paham? Nah, selanjutnya tadi kita materinya ada 2, yaitu rantai makanan dan teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Suatu hal yang nyata. Sesuatu hal yang nyata atau karangan yang nyata. Apalagi? Katakan? Menceritakan hal yang nyata atau faktual, betul. Jadi teks non fiksi adalah karya tulis yang sifatnya berdasarkan fakta dan kenyataan serta ada kebenaran di dalamnya yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan atau pengalaman serta bersifat informatif.
Ibu kasih contoh seperti yang tadi, berita tentang orang utan masuk di pemukiman Warga. itu merupakan salah satu contoh dari teks non Fiksi. Kenapa? Karena Itu merupakan hal yang nyata. hal yang nyata, betul-betul terjadi, orang utan memasuki perkampungan Warga. Ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks non fiksi. Ciri-cirinya ada 4, yaitu coba Mirza boleh bacakan yang pertama? Bisa? Oke, Aisyah. Yang pertama Aisyah, ciri-ciri teks non fiksi. Yang keras. Iya. Yang kedua, Rahman. Mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menemukan nalar pembaca. Ya, yang ketiga, Fari. Bahasa bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbaca sehingga tidak bermakna ganda. Penjelasan berupa fakta atau gagasan. Ya, yang keempat, Aris. Dapat melengkapi gambar seperti grafik tabel atau diagram. Iya, betul. Kalian sudah pintar membaca, sudah bagus pembacanya. Jangan lupa belajar terus di rumah. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Kita akan melakukan diskusi kelompok. Pembagian kelompok seperti yang kemarin Ibu sudah bagi. Kelompok pertama ada Rahman, Sartika, Tri Kurniawan, Nur Aziza. Kelompok yang kedua ada Khadijah, Ridho Buamona, Dea, Aditya. Kelompok 3 ada Alisa, Irma, Aris, dan Fahri. Kelompok 4 ada Mirza, Widan, Aisyah, dan Ainun. Ya. Sekarang Ibu persilakan untuk berkelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo. Langsung berkelompok. Ayo, langsung berkelompok. Kasih gabung meja. Gabung meja. Ayo, sana berdiri. Saya tidak Alis. ya. Ayo, kelompok 2. Mana deh? Awan. Ya. Awan mana? Sudah? Sudah siap semua? Siap. Sekarang kalian tentukan masing-masing kelompok dengan nama hewan. Pertama kelompok menggunakan nama hewan. Kalian boleh pilih hewan apa saja. Ular. Hewan ular, oke. Ular. Kelompok 2, kucing. Kelompok 3, Serigala. serigala. Kelompok 4, kucing sudah. Yang lain? Monyet. Oke, monyet. Kelompok 1 tadi apa? Ular. Ular. Kelompok 2, kucing. Kelompok 3, Serigala. serigala. Kelompok 4, Monyet. iya. Sekarang coba tiru
LKPD. Dilihat dulu, ditulis. Ditulis nama kelompok di bagian paling depan. Nama kelompoknya hewan apa, anggotanya siapa. Waktu kita untuk berdiskusi kelompok, Ibu kasih waktu selama 30 menit. Cukup? Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, ayo. Dikerjakan sama-sama, harus kompak. Kompak apa? Sudah ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, jangan lupa. Ayo. Sudah? Kelompok apa? Anggotanya siapa? Mana? Sudah? Iya, di depan. Nama kelompok hewan apa, anggotanya siapa. Tulisin. Sudah semua? Sudah ditulis nama kelompok semua? Nah, perhatikan. Kalau sudah ditulis nama kelompoknya, kemudian selanjutnya Ibu sudah bagi ada gambar-gambar hewan yang harus kalian tempelkan. Perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Perhatikan petunjuknya. Bacalah setiap perintah di LKPD dengan teliti. Kerjakan LKPD sesuai dengan perintah yang diberikan. Jika telah selesai, boleh dikumpulkan kepada Ibu. Nah, kegiatan yang pertama, coba dibuka lembar kegiatan yang pertama. Sudah? Lembar kegiatan yang pertama, di situ ada peta pikiran. Kalian menempelkan gambar hewan sesuai dengan urutan rantai makanan pada suatu ekosistem tertentu. Bisa dimulai ya? Ya, oke, dilanjutkan untuk kegiatan yang pertama. Silakan langsung dikerjakan.
Bisa? Ya. Tulis judulnya nama kelompoknya apa? Judulnya ekosistem apa? Ini loh bagi dan biasa. Bisa? Kelompok serigala. Nanti yang beda. Ada kesulitan? Yang di belakang.
Oke, kelompok monyet boleh di presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama? Biasa Widat Ainun. Ya. Lanjut. Ayo, hasil diskusinya. Kegiatan pertama, hasil diskusi kami adalah yang pertama adalah rumput. Rumput dimakan tikus, lalu ular memakan tikus dan ular mati dengan pembusukan jamur. Kegiatan kedua kami adalah kalimat pertama paragraf. Kalimat pertama paragraf. Ekosistem hutan adalah ekosistem yang terdiri dari berbagai macam hewan yang ada di hutan. Kalimat pertama paragraf kedua. Rantai makanan pada ekosistem hutan terdiri dari produsen dan pengelola. Sudah? Ya, dari kegiatan 1 dan kegiatan kedua, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau memberikan saran atau masukan kepada kelompok monyet. Ayo. Ada yang mau memberikan masukan? Saran? Tanggapan? Sudah pas? Sudah cukup? Oh iya, Rahman. Kenapa tidak ada konsumen? Kenapa tidak ada konsumen tapi hanya ada produsen dan pengurai? Oh iya, coba kelompok monyet bisa menjawab? Ada konsumen atau tidak ada? Tidak ada. Coba dibuka. Ya, ayo. Kenapa tadi tidak ada konsumen? Ada konsumen atau tidak? Ada apa? Tikus dan ular. Iya, jadi ada konsumen yaitu tikus dan ular. Oke, cukup ya untuk kelompok monyet? Cukup? Sudah bagus? Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok monyet. Tepuk tangan semua. Oke, kelompok monyet boleh kembali ke tempat. Lanjut ke kelompok serigala. Kelompok serigala, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut perkenalkan nama. Luna, Alisa, Fari, dan Aris. Lanjut hasil diskusinya. Berikut hasil diskusi kegiatan kelompok kami kegiatan 1
mulai dari tumbuhan, kambing, buaya, dan jamur. Ekosistem sungai. Ekosistem sungai. Apa saja? Tumbuhan, kambing, buaya, dan jamur. Ya. Kegiatan kedua. Kalimat utama paragraf. Ekosistem sungai adalah ekosistem yang terdiri dari berbagai macam yang ada di sungai. Paragraf kedua. Kalimat utama paragraf kedua. Rantai makanan pada ekosistem sungai terdiri dari produsen, konsumen, pengurang. Paragraf 3. Rantai makanan pada ekosistem sungai terdiri dari hewan karnivora dan herbivora. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah cukup? Sudah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok serigala. Lanjut ke kelompok siapa dulu? Ular? Ya, kelompok ular dulu. Ayo, kelompok ular. Kelompok ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ular ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut perkenalkan nama anggota kami, Rahman, Awan, Ika, dan Ica. Kami maju untuk menyampaikan hasil rantai makanan di ekosistem laut. 1. Plankton dimakan ikan kecil dimakan ikan hiu mati dihidupkan oleh bakteri. Kegiatan 2. Paragraf 1. Ekosistem laut adalah tempat tinggal bagi ikan seperti udang dan lain-lain. Paragraf 2. Plankton adalah produsen di ekosistem laut. Paragraf 3. Di masing-masing ekosistem terdapat 3 toko, yaitu produsen, konsumen, dan pengerai. Paragraf 4. Kegiatan rantai makanan di ekosistem laut, bakteri sebagai pengerai. Berikut hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ular. Terakhir untuk kelompok kucing. Kelompok kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Berikut perkenalkan nama: Khadijah, Dea, Aisyah, Ridho. Padi dimakan ikan, bawang makan padi dimakan ikan dimakan bawang, bawang mati
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kucing. Ya. Oke. Sudah presentasi semua ya? Kelompok ular sudah, kelompok kucing sudah, kelompok serigala sudah, kelompok monyet sudah. Nah, dari hasil presentasi kalian sudah tahu beberapa rantai makanan pada ekosistem tertentu, toh? Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan membagikan soal evaluasi. Sebelum itu, setelah kita presentasi, silakan kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Yang KPD boleh dikumpulkan di depan ya. Ayo, yang KPD boleh dikumpulkan di depan. Mari. Kelompok monyet, kelompok kucing, kelompok serigala mana? Kelompok serigala. Sudah kembali ke tempat masing-masing. Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri, mengerjakan secara sendiri-sendiri. Paham ya? Langsung ditulis jawabannya pada lembar evaluasi. Belakang. Semuanya ada 6 nomor. Sudah? Pas? Belakang. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Pas? Ya. Langsung dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya tidak banyak. Masih sangat tradisional, mereka tidak mau menggunakan traktor, alat atau program musik. Cara Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan di depan.
Apa yang akan terjadi di Yang sudah boleh langsung dikumpulkan di depan. Ya. Jangan lupa tuliskan nama. Sudah? Ya, ayo dikumpulkan. Jangan lupa tuliskan nama. Kelompok. Sudah? Ayo, sudah semua? Sudah. Ayo. Sudah ya? Sudah. Tuliskan nama. Sudah? Sudah. Nanti deh, Arif. Ya, sudah? Sudah tulis nama? Nama-nama jangan lupa. Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah, kita lanjut. Ya, dari pembelajaran hari ini, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Rantai makanan Rantai makanan, dan teks non-fiksi. teks non-fiksi. Rantai makanan itu apa saja? Produsen, Produsen, konsumen, pengurai. pengurai. Betul. Kalau teks non-fiksi adalah teks yang Nyata. nyata atau fakta. Kemudian, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling kalian Seru. seru? Apalagi? Menyenangkan. Apalagi? Masak otak. Mengasah otak dan lain sebagainya. Kalian bisa berdiskusi secara kelompok. Menyenangkan ya? Nah, apa yang belum kalian pahami tentang materi yang telah kita pelajari hari ini? Tidak ada. Tidak ada? Sudah paham semua? Sudah. Hebat, bagus, keren. Tadi juga yang presentasi sudah bagus. Semua tinggal tingkatkan lagi suaranya. Suaranya harus keras, harus besar supaya apa? Kelompok yang lain juga mendengar. Betul. Nah, sekarang untuk penutup, Ibu akan memberikan PR. Dibuka halaman 61. Halaman 61, jangan lupa dikerjakan di rumah, dikasih tanda 61. Ya, sudah? Sudah. Kasih tanda, jangan lupa dikerjakan. Ibu apresiasi kepada kalian yang telah melakukan presentasi dengan baik dan juga mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Ya. Untuk penutup, kita akan
pulang. Berkemas ya, boleh berkemas. Hah? 61, 61. Ayo boleh berkemas, kasih masuk bukunya dalam tas. Kita bersiap untuk pulang. Udah ya? Ayo siapa? Pimpin. Teman-teman, sebelum pulang mari kita baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pulang langsung ke rumah, jangan berhenti-berhenti di rumah teman ya. Jangan lupa dikerjakan PF tadi halaman 61. Ya, yang paling diam akan pulang pertama. Kelompok sebelah sini. Jangan pulang. Ayo. Kelompok sini. Ya. Kelompok sini. Ya, kelompok sini. Weng